Selamat pagi Bu Ira dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fiorenza Natania Luvena Wijaya dari kelas 9A nomor absen 31. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teks diskusi saya yang bertemakan dalam 20 tahun ke depan, kecerdasan buatan akan membawa dampak negatif dalam beberapa bidang. Dalam 20 tahun ke depan, kecerdasan buatan akan memberikan dampak negatif seperti di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang keamanan, dan bidang pendidikan. Istilah AI sendiri merupakan sebuah singkatan dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah sebuah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Mengutip dari artikel Telkom University Surabaya, AI bekerja dengan menganalisis data yang diberikan kepadanya, mengidentifikasi pola atau tren dalam data tersebut, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat prediksi atau mengambil tindakan tertentu. Proses ini sering melibatkan pembelajaran dari data, di mana sistem AI akan belajar dari pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Selain itu, kecerdasan buatan atau AI berpotensi besar membawa lebih banyak dampak negatif daripada positif. Oleh karena itu, AI akan menggerus lapangan pekerjaan, memperlebar persentase kesenjangan sosial dan ekonomi akibat konsentrasi teknologi di segelintir pihak, serta memunculkan tantangan etika dan privasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan potensi penyalahgunaan AI untuk tujuan berbahaya seperti kejahatan siber sangat mengkhawatirkan. Sementara ketergantungan berlebihan pada AI dapat mengkikis kemampuan sosial manusia. Maka dari itu, jika tidak dibatasi oleh regulasi yang membatasi penggunaan kecerdasan buatan, sangat mungkin dampak negatif AI akan lebih dominan daripada dampak positifnya. Contoh dampak negatif atau masalah yang akan muncul, yang pertama adanya pengangguran massal otomatisasi. Jika AI semakin berkembang, maka 20 tahun ke depan tugas-tugas rutin atau bahkan pekerjaan kompleks yang biasanya dilakukan manusia akan digantikan oleh AI, sehingga akan menyebabkan para manusia yang ada kehilangan pekerjaan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi yang meningkat. Keuntungan dari AI akan terkonsentrasi pada segelintir perusahaan atau individu yang mengembangkannya, sehingga orang lain akan sulit untuk mendapatkan penghasilan, sehingga akan memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Yang ketiga, polarisasi pasar tenaga kerja akan memberikan peningkatan permintaan untuk pekerjaan keterampilan tinggi yang berhubungan dengan AI, sehingga pekerjaan yang tidak berhubungan AI atau pekerjaan yang rendah dan sedang akan berkurang drastis. Yang keempat, tekanan pada sistem kesejahteraan sosial. Peningkatan pengangguran akan memberikan tekanan besar pada sistem jaminan sosial dan tunjangan pengangguran. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang cukup besar bagi manusia di 20 tahun ke depan. Selain itu, ada juga dampak negatif di bidang pendidikan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Siswa akan menjadi terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah, sehingga mengurangi kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Tentu, sekarang saja AI sudah sangat-sangat membantu anak-anak atau siswa untuk mengerjakan tugas mereka. Sangat banyak anak menggunakan AI dan tidak berpikir dengan pikiran mereka sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tentu, jika ini terus dilanjutkan, maka 20 tahun ke depan para manusia yang ada akan bergantung pada AI dan tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas mereka tanpa AI. Tentu saja hal ini akan membuat sebuah dampak yang sangat-sangat besar, karena jika tidak ada AI, manusia akan sulit untuk melanjutkan kehidupan. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial. Penggunaan AI dalam pendidikan dapat mengurangi interaksi sosial antara siswa dan guru, serta antara siswa dan siswa lainnya. Tentu, siswa akan lebih sering untuk bertanya pada AI untuk menjelaskan kepada mereka atau menyelesaikan tugas mereka, karena mungkin ada saja siswa yang malu untuk bertanya pada guru atau temannya, sehingga mereka lebih memilih untuk bertanya kepada AI. Tentu, hal ini akan mengurangi interaksi sosial antara guru ataupun murid dengan murid. Sehingga jika ini dilanjutkan hingga 20 tahun ke depan,
Mungkin akan ada kesenjangan interaksi sosial antara guru dan murid, murid serta murid. Yang ketiga, kurangnya keterampilan sosial. Siswa akan kurang mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi dan kerja sama tim jika terlalu banyak berinteraksi dengan AI. Jadi, AI sekarang mampu menyesuaikan dengan keinginan dari manusia yang menggunakannya. Manusia bisa menyesuaikan AI sesuai dengan keinginan mereka agar mereka bisa berbicara dengan AI itu sendiri. Tentu hal ini akan membuat manusia lebih kecanduan dengan AI ketimbang berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga dalam 20 tahun ke depan, manusia akan lebih bergantung pada AI untuk berkomunikasi daripada berkomunikasi dengan temannya sendiri ataupun dengan orang lain. Dan jika terus dilanjutkan, siswa maupun orang lain akan memiliki kekurangan keterampilan sosial dalam berkomunikasi, mencari teman, dan segala macam hal-hal yang berhubungan dengan interaksi sosial, karena mereka terlalu banyak berinteraksi dengan AI itu sendiri. Sebenarnya AI sendiri adalah sebuah teknologi yang harusnya memberikan dampak positif. Namun, jika tidak digunakan dengan sebenarnya atau digunakan secara berlebihan, tentu akan memberikan dampak negatif yang sangat berat. Sehingga, cara yang benar menggunakan AI adalah menggunakannya jika memang diperlukan. Jangan sedikit-sedikit menggunakan AI, karena itu akan membuat kita bergantung pada AI itu sendiri, sehingga AI menjadi hal utama yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika diteruskan, maka kita tidak akan bisa hidup tanpa AI itu sendiri. Itu dari saya. Sekian, terima kasih.